Kalau melihat daftar pemain Bahrain yang baru saja diumumkan dan Jordania, saya rasa Harimau Malaya ini punya potensi untuk mendapatkan hasil yang bagus, saudara-saudara. Hasil yang bagus melawan Jordania atau Bahrain. Ya, setidaknya 4 poin. 3 poin bisa, saudara-saudara. Kalau lawan Korea memang berat, saudara-saudara. Dan untungnya adalah pertandingan pertama melawan Jordania, pertandingan kedua melawan Bahrain, baru terakhir lawan Korea. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita cakap, kita omongin, kita bacotin, kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara serumpun, negara-negara tetangga, negara-negara jiran. Indonesia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Malaysia, Timor Leste, Kamboja, Filipina, mana lagi? Singapura, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil. Tidak ada muatan kebencian atau provokasi. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang tim nasional Piala Asia. Kita akan bahas Piala Asia, kita akan bicara tentang calon lawan Malaysia, Bahrain yang baru saja mengumumkan daftar senarai 26 pemain. Nah, setelah Korea Selatan sudah mengumumkan daftar pemain yang saya rasa akan menjadi lawan paling berat dan mustahilah dikalahkan Malaysia. Kemudian Jordania juga sudah merilis daftar dan sekarang yang terbaru adalah Bahrain, saudara-saudara, Bahrain. Dan kalau kita lihat, Bahrain dan Jordania ini punya kemampuan yang sebenarnya tidak berbeda jauh dengan Malaysia. Peluang Malaysia untuk mendapatkan poin dari Bahrain dan dari Jordania cukup besar dibandingkan Korea Selatan, saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita cakap di edisi kali ini, saudara-saudara. Nah, jadi begini, saudara-saudara. Jadi begini, Harimau Malaya, Malaysia ini menjadi tim pertama dari ASEAN. Dari 4 kontestan, dari 4 peserta dari negara Asia Tenggara ini, Malaysia, Harimau Malaya itu menjadi tim pertama yang datang ke Qatar. Itu di tahun baru itu dia sudah ada di situ. tanggal 1 bahkan. Tanggal 1 itu Malaysia, 1 Januari 2024 itu Malaysia sudah tiba ada di Qatar, sudah disambut secara resmi. Dan ya, kita tahulah Qatar sebagai penyelenggara Piala Asia dan sebagai penyelenggara Piala Dunia itu punya luar biasa sambutannya, saudara-saudara. Setiap tim disediakan sediakan bus secara khusus yang bermotifkan negara asal itu. Jadi keren. Dan Malaysia langsung menggelar latihan di Qatar untuk aklimatisasi, untuk adaptasi cuaca, adaptasi suhu udara, kemudian untuk melakukan latihan-latihan lagi. Kemudian nanti ada pertandingan perlawanan persahabatan, uji coba melawan Suriah, saudara-saudara, di Qatar. Itu kalau nggak salah tanggal 8 Januari. 8 atau 9 ya, pokoknya itulah. Dan itu nanti akan menjadi pemantapan sebelum pada akhirnya Malaysia akan tampil di pertandingan pertama melawan Jordania, kemudian pertandingan kedua melawan Bahrain, dan di pertandingan ketiga itu melawan Korea Selatan. Itu urut-urutannya seperti itu. Jadi dari grafik pertandingan, dari jadwal seharusnya grafik Malaysia itu bisa naik, baru nanti lawan paling berat itu ada di terakhir. Jadi ini menguntungkan secara jadwal pertandingan, schedule-nya itu lebih menguntungkan daripada harus bertemu dengan Korea Selatan di pertandingan pertama. Sebab kalau kalah telak
kalah dengan skor besar melawan Korea Selatan di pertandingan pertama, pasti pertandingan kedua, ketiga melawan Bahrain dan Jordania itu akan down, mental down. Tetapi ini tidak, mentalitinya akan terjaga karena pertandingan terberat itu justru di pertandingan terakhir. Kalau Malaysia bisa sudah dapat poin melawan Jordania dan melawan Bahrain, misalnya 4 poin, kan lebih santai, saudara-saudara. Saudara-saudara, beberapa hari lalu kita sudah bicara tentang Korea Selatan. Korea Selatan, materi pemain, senarai pemain Korea Selatan yang memang sangat bagus, saudara-saudara. Sangat bagus, yang terdiri dari pemain-pemain abroad. Mayoritas ya 50-50 lah. Ada yang main di Korea Selatan, di Liga Korea Selatan, di klub-klub seperti Jeonbuk, Seoul FC, kemudian Ulsan, macam-macam. Tetapi banyak juga pemain yang main di luar negeri, khususnya di liga-liga top seperti Son Heung-min, Kim Min-jae, kemudian Hwang Hae-chan, apalagi itu yang pemain satu itu yang Kang Kim Nang-il atau siapalah itu yang main di Paris Saint-Germain. Nah, sekarang Bahrain ini juga baru saja mengumumkan daftar pemain, senarai pemain dia 26 pemain yang akan berhadapan dengan Malaysia, yang akan berhadapan dengan Jordania dan akan berhadapan dengan Korea Selatan. Di pertandingan pertama nanti Bahrain ini akan bertemu dengan Korea Selatan. Jadi ini berat sekali. Kalau mereka kalah di pertandingan pertama, mental mereka akan down di pertandingan kedua melawan Malaysia, akan terbebani, saudara-saudara. Jadi Malaysia ini sebenarnya berdasarkan schedule, berdasarkan jadwal ini diuntungkan. Pertandingan pertama melawan Jordania yang ya kansnya 50-50 lah. Pertandingan kedua melawan Bahrain yang kansnya sebenarnya 50-50, peluangnya 50-50. Tetapi kalau Bahrain nanti kalah dari Korea Selatan di pertandingan pertama dengan skor yang mencolok, otomatis Bahrain akan terbebani. Mentality dia di pertandingan melawan Malaysia akan terbebani. Dia akan terbebani kewajiban harus menang. Bisa juga mental dia akan jatuh. Dan itu akan sangat efektif untuk dimanfaatkan Malaysia, terlepas dari kualitas pemain Bahrain ini yang majoritinya adalah pemain-pemain yang punya banyak sekali caps, sangat berpengalaman dan sudah sering bermain bersama di tim nasional Bahrain di berbagai macam pertandingan internasional FIFA. Bahrain ini, saudara-saudara, Bahrain ini adalah mayoritasnya 23 pemain itu berkompetisi, bermain merumput di Liga Premier Bahrain, di kompetisi dalam negeri. Jadi hanya ada 3 pemain yang abroad. 3 pemain abroad itu salah satunya Moses ATD. Itu main di Kedah Darul Aman di Liga Super Malaysia. Moses ATD ini tampaknya pemain pemain naturalisasi atau apa, saya kurang paham ini, tapi dia salah satu yang abroad. Kemudian ada lagi Ali Madan. Ali Madan ini pemain yang berbahaya, saudara-saudara. Penyerang, striker, dia main di Uni Emirat Arab, di Ajman. Itu dia main. Dia pemain yang sangat bagus, punya 76 caps dan 11 gol. Kemudian satu lagi pemain abroad dia adalah Abdullah Yusuf Helal. Itu main di Republik Ceko. Mlada Boleslav, itu dulu dia adalah penyerangnya Persija Jakarta. Tetapi di Jakarta juga, di Liga Indonesia juga mainnya biasa-biasa aja lah. Mainnya biasa-biasa aja. Kemudian dia punya 61 caps dengan 5 gol, saudara-saudara. Jadi dengan 61 cap dan hanya mencetak 5 gol ini kan ya statistiknya jelek sekali, saudara-saudara. Selain pemain lokal, pemain abroad, saudara-saudara, Bahrain ini juga punya banyak sekali pemain-pemain berpengalaman lah. Ada beberapa yang capsnya itu sudah di atas 100. Misalnya goalkeeper Syed Mohamed Jafar itu 151 caps, saudara-saudara. Al-Muharrak di klubnya itu dia usia sudah 38 tahun. Kemudian ada lagi Walid Al-Hayam, itu 101 caps. Dia juga main di Al-Muharrak, itu back, defender, usia 35 tahun. Sudah tua, saudara-saudara. Ada lagi yang 92 caps, itu si Kamil Aswad. Itu dia posisinya adalah midfield, 92 caps dengan 12 gol. Main di Al-Rifa. Jadi ada juga yang 56 caps, 51 caps, kemudian 76 caps seperti yang saya bilang tadi, Ali Madan tadi yang main di
Ajman di Uni Emirat Arab. Jadi selebihnya itu ya mayoritas pemain-pemain yang sudah sangat berpengalaman. Dengan pemain-pemain seperti itu, saudara-saudara, Bahrain ini dilatih oleh Juan Antonio Pizzi, pelatih dari Spanyol. Dari Spanyol, dan ya seperti kita tahulah pelatih-pelatih dari Spanyol itu kan mainnya adalah tiki-taka. Tiki-taka atau teka-teki ya. Ya, pokoknya pendek-pendek, bola-bola pendek, ball possession itu gak karakter permainan Bahrain, saudara-saudara. Permainan Bahrain di era Juan Antonio Pizzi. Dia juga dibantu oleh beberapa asisten pelatih, 2 asisten pelatih dari Spanyol. Kemudian ada juga asisten pelatih dia dari Portugal, dari Bosnia, Herzegovina, juga dari lokal Bahrain. Dan Juan Antonio Pizzi ini adalah dulu mantan striker kalau nggak salah. Pernah pemain di Barcelona, Tenerife. Kemudian ada juga dia pernah main di River Plate di Argentina. Dia juga punya karir kepelatihannya panjang sekali, saudara-saudara. Pernah melatih beberapa klub di Argentina. Kemudian di Eropa juga dia pernah melatih. Sekarang dia melatih di Bahrain. Dan ini pelatih yang punya bagus. Dan kalau menurut pandangan saya, saudara-saudara, melihat cara bermain Kim Pan-gon kalau mau mengalahkan Bahrain, Kim Pan-gon harus membuat kontra strategi terhadap Bahrain. Nah, kalau Bahrain ball possession, tiki-taka, Kim Pan-gon harus bisa bermain jauh lebih efektif, efisien, dan itu punya modal di pemain sayap Malaysia, wingernya Malaysia, Faisal Halim dan si Arif Aiman. Itu bisa dimanfaatkan untuk membongkar pertahanan, kecepatan, bermain dengan cepat, mengandalkan 2 sayap itu untuk membongkar defendernya Bahrain, untuk membongkar ball possession, untuk membongkar gaya main tiki-taka. Apalagi Bahrain punya back, punya defender yang saya bilang tadi, sudah punya caps yang 100-an itu. Usianya udah 35, 36, 38. Jadi itu sudah cukup tua, dan kecepatannya tentu saja tidak akan, menurut saya akan bisa dieksploitasi oleh Arif Aiman dan Faisal Halim dari sayap, saudara-saudara. Bahrain ini, saudara-saudara, secara ranking FIFA itu ada di 86. Rankingnya itu 86 FIFA, sementara Malaysia 130. Dan Jordania itu di 87. Sementara Korea itu udah di atas sekali. Gak usah dibahas. Jadi, tetapi begini, saudara-saudara, yang ingin saya tekankan adalah di turnamen seperti Piala Asia, seperti Piala Dunia, seperti Piala Eropa, Piala Afrika, Copa Amerika, apapun sejenis lah, turnamen-turnamen seperti ranking FIFA itu nggak usah terlalu dipikirkan, nggak usah terlalu dianggap sebagai sebuah beban. Itu hanya kita, ya untuk sementara diabaikan sajalah, nggak usah terlalu dianggap, nggak usah dianggap sebagai alat ukur untuk mengukur kualitas. Karena sejarah sudah membuktikan, saudara-saudara, Piala Dunia 2022, bagaimana Argentina bisa kalah dari Arab Saudi, Jepang itu bisa mengalahkan Spanyol atau mana itu. Jadi itu Korea Selatan juga. Jadi kalau sudah turnamen seperti ini ya, ranking FIFA itu untuk sementara diabaikan saja. Karena yang berperan adalah nanti yang ada di lapangan. Apa yang ada di atas padang. Kemampuan para pemain di lapangan. Kemudian taktik dan strategi pelatih. Kemudian pengalaman. Aklimatisasi cuaca. Adaptasi suhu. Itu akan jauh lebih penting daripada sekedar memikirkan ranking ya. Kalau bicara ranking ya nggak akan maju-maju karena ranking Bahrain, ranking Jordania itu jauh di atas Malaysia. Tetapi kan sepak bola bukan matematika, saudara-saudara. Sekali lagi saya katakan, sepak bola bukan matematika. Jadi peluang Malaysia untuk mengalahkan Jordania, mengalahkan Bahrain, atau minimal bermain seri sajalah. Bermain seri jadi begini. Yang harus dipatok adalah Malaysia harus mendapatkan 4 poin dari Bahrain dan dari Jordania. Entah menang lawan Bahrain, entah menang lawan Jordania, entah imbang lawan Bahrain, imbang lawan Jordania. Pokoknya 4. Kalau bisa dapat 4 poin itu sudah ada garansi untuk lolos ke babak 16 besar. Kalau dapat 3 poin itu juga kemungkinan besar lolos ada. Sebagai peringkat 3 terbaik nanti akan dilihat dari hasil di pertandingan lain. Tetapi intinya adalah bisa mendapatkan minimal 3-4 poin, saudara-saudara.
Sama seperti Bahrain, saudara-saudara, Malaysia itu juga nggak usah takut dengan Jordania, saudara-saudara. Tidak usah takut dengan Jordania. Biasa aja, biasa aja. Mereka bukan tim istimewa ya. Rankingnya memang di atas 100. 80-an, tetapi secara kualitas di lapangan pemain-pemain Jordania ini juga tidak terlalu istimewa lah. Ya, Jordania, Bahrain, Malaysia ini sama levelnya, saudara-saudara. Mereka juga punya kualitas pemain juga sama. Mereka mengandalkan source, sumber daya pemainnya itu juga berasal dari kompetisi dalam negeri, kompetisi domestik. Liga Premier Jordania kalau nggak salah itu bisa terlihat di sini. Mayoritas pemain yang sekarang akan tampil di Piala Asia ini mayoritasnya bermain di Liga Premier Jordania, mulai dari Al Hussein, kemudian Al Wehdat, Al Faisali. Ya, hanya ada sedikit, tidak ya, ada pemain abroad ada, tapi tidak dominan seperti Jepang atau seperti Korea Selatan. Jadi mayoritas memang bermain di dalam kompetisi domestik di Jordania. Ada juga yang main di Liga Super Malaysia, ada juga yang main di Lebanon, ada yang main di Arab Saudi, ada juga yang main di Prancis, di Montpellier, ada yang main di Qatar, ada yang main di Tunisia. Tetapi secara umum, secara kualitas mereka biasa-biasa aja, tidak terlalu istimewa. Karena buktinya ini, saudara-saudara, ini saya kasih bukti ya. Pada kualifikasi Piala Asia 2023 ini, waktu kualifikasi itu Jordania dan Indonesia bertemu di Kuwait, saudara-saudara. Dan Jordania itu hanya menang 1-0. Hanya menang 1-0, saudara. Bahkan kalau Indonesia beruntung, Indonesia itu bisa memaksakan hasil imbang. Bahkan bukan tidak menutup kemungkinan Indonesia menang. Itu artinya apa, saudara-saudara? Kalau Jordania bisa mengalahkan Indonesia 1-0, otomatis kekuatan Malaysia yang setara ya kurang lebih 11-12 dengan Indonesia itu ya tidak terlalu jauh lah. Bisa saja Malaysia mengalahkan Jordania, bisa bermain imbang, bisa menang. Itu intinya. Jadi intinya tidak usah takut dengan Jordania maupun Bahrain, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, cara bermain Jordania ini berbeda dengan Bahrain. Kalau Bahrain itu lebih banyak mengandalkan penguasaan bola, ball possession, umpan-umpan pendek, tiki taka, 1-2 sentuhan. Jordania ini lebih banyak mengandalkan umpan-umpan agak panjang, umpan-umpan panjang, kemudian direct football, kemudian speed. Kecepatan dan kekuatan, speed and power. Jadi mirip klub-klub di sepak bola di Inggris. Saya sudah menonton pertandingannya Jordania, baik waktu melawan Indonesia di kualifikasi Piala Asia maupun yang terbaru di FIFA Matchday. Di waktu itu ada Jordan turnamen waktu mereka bertemu Irak. Itu kayak permainan Jordania itu seperti itu. Jadi mereka lebih banyak mengandalkan, mereka tidak akan membuang berlama-lama dengan bola. Mereka akan terus mengalirkan bola, tidak akan mengusahakan ball possession, tidak akan, saudara-saudara, tidak akan. Mereka akan terus mengalirkan bola dari belakang, tengah, depan, kemudian nanti dari sayap itu akan di crossing ke tengah. Kebanyakan mereka akan menggunakan crossing, umpan-umpan, passing lambung, bola-bola atas, kemudian bola langsung menusuk ke kotak penalti disikat. Kayak begitulah kira-kira. Dan ini membutuhkan strategi yang berbeda dari Kim Pan-gon. Kalau waktu melawan Bahrain, Kim Pan-gon bisa menggunakan kecepatan Faisal Halim dan Arif Aiman. Nanti ketika melawan Jordania ini, nasihat saya, masukan saya adalah bermain lebih sabar. Defensif saja. Defensif, sabar menumpuk pemain di tengah. Dibilang parkir bus juga tidak masalah. Tapi intinya adalah lebih bertahan. Jadi jangan terburu-buru, jangan terpancing untuk melayani permainan cepat Jordania. Kalau itu nanti Malaysia terpancing, celah yang akan dimanfaatkan oleh Jordania untuk melancarkan serangan, mematikan, membunuh Malaysia itu besar, saudara. Jadi sabar saja, sabar menunggu, kemudian ketika dapat kesempatan, balas dengan serangan yang lebih cepat, langsung tusuk ke jantung pertahanan lawan, dan kalau perlu eksekusi bola dari luar kotak penalti, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z,
dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Kita sudah bercakap-cakap tentang calon lawan. 2 calon lawan Malaysia yang punya potensi untuk didapatkan poinnya. Jordania dan Bahrain. Kita tahu Jordania dan Bahrain punya kualitas permainan, kualitas individu pemain maupun secara tim yang tidak sebagus Korea Selatan. Bahrain baru saja mengumumkan skuad, senarai pemainnya, dan mayoritas adalah pemain-pemain yang memang sudah jam terbangnya sudah tinggi, sudah lama bermain bersama, sudah cukup berpengalaman, tetapi tidak sebagus pemain-pemain Korea lah, karena baik Bahrain maupun Jordania itu juga mayoritas bermain di kompetisi dalam negeri, walaupun ada beberapa pemain abroad di seputaran Asia saja, tidak jauh-jauh. Ada juga yang satu si Abdullah Hilal, itu yang main di Republik Ceko. Wah, itu dulu pernah main di Persija Jakarta, saudara-saudara. Selebihnya ada juga yang main di Malaysia, ada juga yang main di Qatar. Itu yang pemain dari Bahrain. Sementara Jordania juga sama saja. Mayoritas pemain lokal, mayoritas ada yang main di seputaran Timur Tengah lah itu. Dan saya rasa peluangnya Malaysia untuk mendapatkan poin, saudara-saudara, setidaknya bisa mendapatkan 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Seri itu target yang paling realistis ketika Malaysia tampil di Piala Asia. Kalau untuk mengalahkan Korea Selatan kan nggak mungkin, saudara-saudara. Mustahil lah, impossible saudara-saudara, mengalahkan Korea Selatan. Ya paling bisa ya mengalahkan Bahrain atau Jordania. Kemudian salah satunya ya imbang seri lawan Jordania atau lawan Bahrain. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol. Salam olahraga dan merdeka!